Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Gimana kabarnya semua para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam keadaan rizkinya berlimpah, bertambah, dan segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama urusan akhirat, yakni urusan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari waktu yang singkat ini, Al-Fakir ingin sedikit memberikan cerita atau kisah yang mana kisah ini mungkin sebagian orang sudah tahu atau sebagian banyak sudah tahu, namun Al-Fakir ingin menjelaskan lebih dalam lagi mungkin ya. Cerita ini adalah daripada seorang yang dianggap gila. Seorang yang dianggap gila di zaman Sayyidina Khulafa Harun ar-Rasyid. Jadi ada seseorang yang mungkin disebut orang gila, akan tetapi orang tersebut punya ketertarikan ingin bertemu dengan Harun ar-Rasyid. Suatu saat orang tersebut yang dinamakan tadi orang gila sedang duduk di tempat perkuburan atau di tempat orang-orang yang mana dimakamkan di situ. Di tempat itu orang gila tersebut menunggu sambil melihat kuburan. Tak lama kemudian Harun ar-Rasyid datang. Terlihatlah dari jauh bahwasanya beliau mau datang ke tempat tersebut, ingin melewati dengan kudanya. Setelah Harun ar-Rasyid melewati pemakaman, maka sang orang tadi bilang, Tuan gila, hai Tuan gila, hai Tuan gila." Sambil berlari, orang gila tadi memanggil Tuan Harun ar-Rasyid orang gila. Ternyata Tuan ar-Rasyid senyum sambil tertawa. Lantas Tuan ar-Rasyid bertanya, "Siapa yang gila? Anta apa saya?" Jadi Tuan ar-Rasyid, kemudian Harun ar-Rasyid bertanya sama orang gila tadi, "Jadi sebetulnya siapa yang gila? Anta, kamu, atau saya?" Kemudian orang gila tadi, yang disebut orang gila tadi, menjawab, "Ana akil, saya orang yang punya akal. Pastinya saya nggak gila. Akan tetapi saya di sini menunggu engkau menanti-nanti, ingin memberikan apa? Memberikan kabar bahwasanya engkau sibuk dengan kerajaanmu, dengan kekuasaanmu. Padahal kekuasaanmu, tempat kerajaanmu itu tidak kekal, akan tetapi kuburanmu, alam kuburmu itu kekal." Jadi yang pertama adalah orang gila ini memberi kabar tentang kerajaannya, bahwasanya kerajaan Tuan ar-Rasyid tadi nggak akan kekal. Memang seperti itu, tidak kekal, tetapi kuburanmu itu pasti kekal. Yakni kita akan mati, yakni kita akan meninggalkan dunia ini, tempat kita bersinggah sementara. Lantas kemudian lanjut orang gila tadi berkata, "Saya tadi sedang di kuburan, sedang di tempat orang-orang yang dimakamkan. Saya melihat kuburan mana yang paling istimewa. Saya melihat siapa orang yang paling kuat di alam kuburan. Siapa orang yang akan masih utuh di dalam kuburan jasadnya. Ternyata banyak, dikatakan ada cacing atau cacing tanah hampir datang dan pergi, yakni memakan dan kemudian pergi." Tuan ar-Rasyid mendengar dengan baik. Lantas teruskan, apa lagi? "Maka bertakwalah kepada Allah, wahai Tuan ar-Rasyid, bertakwalah kepada Allah. Dekatkanlah dirimu dengan Al-Quran. Di sana ada kabar dan di sana ada banyak ilmu yang akan didapat." Bayangin, orang gila tadi menasehati seorang pemimpin atau seorang raja pada waktu itu. Lantas ketika dinasehatin,
ini Khulafa Harun Ar-Rasyid karena bijak, karena ketika ada kebenaran dia mengiyakan. Sungguh engkau benar, wahai orang. Sungguh engkau benar, orang. Gak disebut orang gila. Sungguh engkau benar. Lantas apa yang kau punya mau? Apakah engkau punya hajat? Katakanlah, saya akan kabulkan. Berkatalah seperti itu daripada Tuan Harun Ar-Rasyid. Lantas sang pemuda tadi yang disebut gila berkata, "Naam, iya, saya memiliki 3 permintaan. Saya memiliki 3 permintaan." Iya, sebutkan. Yang pertama adalah, tolong panjangkan umurku. Tolong panjangkan umurku. Apakah engkau mampu? Lantas Tuan Ar-Rasyid ini, Tuan Harun Ar-Rasyid berkata, "Sungguh aku tidak mampu." Yang kedua itu adalah, bagaimana caranya untuk menjagaku daripada malaikat Israel? Bagaimana caranya agar aku tidak bisa dicabut oleh malaikat Israel nyawanya? Lantas Harun Ar-Rasyid berkata, "Aku tidak akan sanggup, aku tidak bisa hal itu." Yang ketiga, yang terakhir adalah, orang gila tadi bertanya, "Wahai Tuan Ar-Rasyid atau Harun Ar-Rasyid, apakah engkau mampu aku ini dimasukkan ke surganya Allah dan dihindarkan dari api neraka?" Lantas Tuan Ar-Rasyid berkata, "Sungguh itu pun saya tidak mampu." Mendengar kata-kata tadi, Tuan Ar-Rasyid sedikit terenyuh, dalam riwayat menundukkan kepala dan memikirkan. Lantas orang gila tadi berkata, "Wahai Tuan, sesungguhnya engkau tidak bisa akan, tadi 3 pertanyaan tadi tidak akan bisa dikabulkan. Karena kenapa? Karena engkau pun adalah hamba daripada rajanya dunia dan akhirat, yakni daripada Allah Subhanahu wa ta'ala." Orang gila tadi memberikan kabar yang sangat luar biasa bagi Harun Ar-Rasyid, begitu juga bagi kita semua, yang mana kita ambil ibrahnya. Yang pertama adalah, umur kita tidak akan tahu nih kapan kita mati, kapan kita beres, kapan kita meninggalkan tempat dunia fana ini. Dan mudah-mudahan umur kita ketika tidak ada lagi dalam keadaan ibadah, dalam keadaan taat, dalam keadaan ngaji dan sebagainya. Yang kedua adalah, tidak bisa tuh malaikat Israel ditahan atau dientar-entar meninggalnya. Tidak akan bisa. Karena itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah, dimasukkan dari surga dan dijauhkan dari neraka. Bisa nggak nih Tuan Ar-Rasyid? Tidak bisa. Karena itu semua haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga bagi kita sebagai hambanya untuk senantiasa mendekat taqarrub ilallah dengan sebaik-baik mungkin. Mungkin cukup sekian. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengajak para jamaah untuk senantiasa ngopi. Jangan lupa ngopi, mudah-mudahan di dalam kopi ada keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jangan lupa ngopi ya, jangan terlalu serius. Tapi ketika ada ilmu, mari kita ambil, mari kita pegang dengan teguh, dan juga mari kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi pun Tuan Ar-Rasyid, orang yang sangat luar biasa, bijaksana, petinggi daripada zamannya, raja, dinasihati orang gila, tetapi mau dan mengiyakan engkau benar. Maka dari sekarang, mari kita buka hati kita untuk senantiasa mendengar nasihat-nasihat daripada guru-guru kita, daripada orang tua kita, dan amalkan untuk kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan, salah-salah kata, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikoreksi boleh, dikasih tahu kekurangan selanjutnya boleh, silakan. Al-Fakir akhiri, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Al-Fakir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.